Saya ucapkan salam untuk kita semua, Shalom. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini sembari kita menunggu jemaat Tuhan yang masih akan berdatangan. Kita mulai ibadah kita tundukkan kepala kita sejenak, kita naikkan ucapan syukur kita secara pribadi kepada Tuhan. Amin. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Pagi ini mari kita agungkan namanya, kita puji Dia. Kita pujikan pujian sebab Kau besar. Biar segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang maha besar. Tiada yang seperti Engkau. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita pujikan pujian-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti pujian kami Tuhan. Kita pujikan pujian ini dari awal, katakan ku beri kemuliaan dan hormat. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Saudara Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya
dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Kita akan naikkan pujian pengagungan kita kepada Tuhan, berilah hormat padanya. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang kami kenal dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Bapa kami bersyukur kepadamu atas hari yang indah, kesempatan yang begitu indah bagi kami semua. Kami boleh datang di rumah-Mu bersama-sama Tuhan, hendak memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa sepekan hari-hari kami jalani, dalam setiap aktivitas kami Tuhan telah menolong. Kami tiba Tuhan di hari Sabat-Mu. Kami datang ke tempat ini Tuhan. Kami merindukan kuasa dan lawatan-Mu. Namun sebelumnya Tuhan, sebelum kami jauh masuk dalam hadirat Tuhan, kami mengakui banyak sekali dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Ampuni kami Bapa, sucikan kami, kuduskan kami. Bila puji-pujian kami berkenan bagi-Mu Bapa. Bila kami juga Tuhan, Engkau tolong untuk boleh menyiapkan hati kami. Biar sungguh-sungguh kami siap untuk mendengar firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Nya nanti Bapa. Kami siap Tuhan menyambut kasih Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah kami. Demi nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa dan senantiasa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Kita percaya bahwa kita semua telah menerima keselamatan daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Oleh darah anak domba, kita disucikan, kita dibebaskan. Kita telah memperoleh keselamatan itu Bapak Ibu. Mari kita pujikan pujian ini dengan penuh semangat. Sama-sama kita katakan, sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang
kuasa. Terang telah tiba, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kita pujikan sekali lagi pujian ini dari awal. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa itu, Bapak Ibu. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Bapak Ibu Saudara katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Kita mau terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita, bersorak-sorai hai umat Allah. Bersama-sama katakan, bersorak-sorai hai umat Tuhan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, Engkau yang kudus, kuduskan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Sekali lagi bersorak-sorai
Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang meminta, Kau yang layak Tuhan, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, biar surga dan bumi, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Mari naikkan pujian kita. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga dan bumi, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Masih tetap berdiri, kita akan mengakui iman percaya kita kepada Tuhan secara bersama-sama, yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sembari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita menaikkan satu pujian kepada Tuhan. Mari kita menyadari bahwa hidup yang kita jalani saat ini adalah kasih karunia daripada Tuhan. Ini adalah anugerah daripada Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita kepadanya. Terima darinya, bila kita persembahkan untuknya. Kita naikkan pujian ini Bapak Ibu. Lebih dari yang telah ku minta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya
dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Kita akan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lebih dari yang telah ku minta, lebih dari yang telah ku pikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bisa bangkit berdiri. Harga ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu
Sebagaimana pujian ini, kami ingin mempersembahkan hidup kami pagi ini kepada Engkau. Hanya Engkau Tuhan yang benar-benar dapat membuat hidup kami lebih indah. Terima kasih Tuhan. Jadikan hati kami tanah yang subur untuk kami bisa menerima kebenaran firman-Mu. Karena hanya dengan kebenaran firman-Mu kami akan bisa hidup dan menjadi bahagia dan menjadi berkat di bumi ini yang membutuhkan Engkau. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati kami semua yang menyampaikan maupun yang menerima dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami senang sekali, kalau saya bilang kami, bukan saya satu orang, tapi berdua. Suami saya dengan saya di sini pagi ini. Senang sekali boleh ada di dalam kebaktian ibadah Gia Jemur Sari, Surabaya, Indonesia. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Amin. Kalau saya pagi ini boleh berdiri di sini, ini bukan karena saya mau, bukan karena saya bisa, tapi karena Tuhan kehendaki dan Tuhan bisa. Amin. Nah, siapa di sini kecuali Bapak Ibu Hendrawan sudah tahu siapa saya? Ada yang tahu lihat saya? Ada yang tahu dengar tentang saya? Gak ada ya. Tidak apa-apa, kita jadi saudara. Nama saya Ibu Esther Tasman, Ibu Pendeta Esther Tasman. Menikah dengan Pak Suryanto Tasman 30 tahun yang lalu di Surabaya. Ya, 32 tahun yang lalu. Ya, Pak Tasman mungkin bisa berdiri bentar supaya mereka bisa melihat. Pak Tasman, ini Pak Suryanto Tasman, Pak Pendeta Suryanto Tasman. Dan ya, kalau saya melihat ke belakang 30 tahun yang lalu ketika kami menikah, belum tahun-tahun sebelumnya, saya hanya bisa mengucap syukur dan makin kagum dengan Tuhan kita. Kami berdua adalah hamba Tuhan yang Tuhan izinkan melayani di Suriname. Ada yang tahu Suriname di mana? Amerika Selatan, dekat Brasil, Venezuela. Pokoknya jauh dari sini dengan pesawat ke Belanda dulu 16-18 jam. Lalu dari Belanda 9 jam lagi ke Suriname. Di Suriname ada juga orang Jawa yang dulu sama Belanda dibawa ke sana. Itu termasuk nenek moyang saya. Saya orang Jawa Suriname asli. Tapi Tuhan memberi saya orang Jawa Indonesia asli. Pak Tasman orang Malang yang mujur. Aslinya Pak Tasman dari Jawa Timur. Dan kami boleh melayani di Suriname kurang lebih 20 tahun. Kami merintis gereja dan ada gereja Puas di sana. Sekarang menjadi Gia El Shaddai Puas di Suriname. Namun 5 tahun yang lalu kami diizinkan Tuhan untuk masuk ke negeri Belanda, itu di Eropa. Di sana ada kurang lebih 40.000 orang Jawa Suriname keturunan. Dan mereka membutuhkan Injil karena masih banyak sekali orang Jawa Suriname yang masih Islam. Dan belum kenal Tuhan dan Tuhan masih ingin menyelamatkan mereka. Kami menyebut mereka mutiara-mutiara yang tersembunyi. So, kalau saya sampaikan ini, saya rindu supaya teman-teman, saudara-saudara, Bapak, Ibu, apalagi yang muda-muda, membuat saya memberi semangat ya. Ketika saya melihat anak-anak muda, saya bilang, Tuhan, adakah mungkin yang terpanggil baik untuk ke Suriname melayani sebagai hamba Tuhan di antara orang Jawa atau di Belanda? Hanya satu syarat, iso kudu ngomong Jawa. Jawane Surabaya ora apa-apa. Kowe aku ora. Itu gampang, gak perlu Jawa Solo Jogja.
Jawa Surabaya wis apik. Nanti sana belajar paling tidak kalau yang anak-anak muda ini saya percaya semua bisa bahasa Inggris. Kalau sudah bisa bahasa Inggris, nanti gampang belajar bahasa Belanda di sana. Karena bahasa nasional di Suriname masih bahasa Belanda. Tapi kalau melayani antara orang Jawa lebih-lebih yang agak tua, itu lebih kena, lebih keterima, lebih kena kalau pakai bahasa Jawa. Oke, itu sedikit pelayanan kami sehingga kami sudah kurang lebih 5 tahun di Belanda. Dan puji Tuhan pada bulan Februari Tuhan izinkan juga bahwa di Belanda sekarang ada Gia El Shaddai Nederland. So, Tuhan senang bekerja. Ya, Gia itu gereja misi saya yakin. Dan pagi ini kami bisa di sini karena Pak Pendeta Agus Dodi yang dari Gia El Shaddai Long Beach, ya, beliau mengatakan kalian di Surabaya bisa nggak melayani di sini, dan puji Tuhan kami boleh melayani dan kami senang bisa di sini. Pak Tasman dan saya mempunyai 2 anak sudah dewasa. Anak kami yang laki tinggal di Sydney, Australia. Lalu anak kami yang perempuan juga sudah berkeluarga, barusan punya anak tahun lalu, tinggal di Amerika Serikat, di Texas, di kota Dallas. Mama papa di Belanda, sehingga kami di tengah, anak satu sebelah sana, anak satu sebelah sini. Tapi puji Tuhan di mana-mana sebagai hamba Tuhan ada saudara. Oleh karena itu tetap dalam keluarga Allah, apapun terjadi, setia kepada Tuhan. Amin. Lebih-lebih anak-anak muda. Ya, karena tidak ada ruginya kalau kita mau melayani Tuhan. Nah, itu sedikit introduksi dan perkenalan, nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi kalau ada pertanyaan. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, pagi ini saya ingin membagikan firman Tuhan untuk kita semua dengan tema jangan takut sebab aku menolong engkau, dari Yesaya bab 41 ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Saya ingin bacakan ayat-ayatnya dulu. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. 11. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikian firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Jangan takut, sebab aku menolong engkau. Ya, ketika saya melihat anak-anak muda, saya pikir anak-anak muda bisa takut enggak ya? Ada mengerti enggak? Mengalami enggak rasa takut? Ya. Namun pagi ini saya ingin membagikan firman Tuhan ini dan bersama-sama ya, kita akan merenungkan satu kalimat yang pendek tetapi berkuasa. Ya, yang sering kali diulang oleh Tuhan kepada umatnya. Pada satu saat ada seorang anak kecil, tadi waktu kami masuk ada juga anak-anak kecil, berjalan dengan ayahnya di dekat pegunungan, menikmati, melihat alam, nature, begitu indah. Ya, kalau kami tinggal di Belanda ya 4 musim, kalau sekarang ini masih agak panas.
Dan harinya agak lama siang, sampai jam 10 masih bisa jalan kayak seperti masih jam 1 siang. Tapi nanti bentar lagi bulan September, akhir, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, itu bukan main dingin ya. Dan lebih banyak gelap. Sehingga pagi sudah jam 7 masih gelap. Nanti sore setengah 5, belum sampai di rumah, pulang dari kantor, itu sudah peteng, udah gelap. Nah, itu kurang lebih 6 bulan sepertilah situasi seperti itu. Tentu kalau sudah seumur hidup atau lebih banyak negeri kayak Indonesia, hanya hujan, panas, itu ya senang ya. Kadang-kadang kita tidak mikirkan seperti itu. Dan saya mau katakan lebih enak. Lebih enak dan lebih sehat. Gak usah minum kapsul D3 supaya sehat. Itu seolah-olah makan matahari. Nah, satu saat anak ini bersama papanya lagi berjalan-jalan. Indah sekali, ada matahari, gak terlalu panas, ada angin. Dan dia katakan, "Papa, begitu indah ya." Namun tiba-tiba awan menjadi gelap. Dan kelihatannya ini sudah mulai ada mesti hujan turun. Mungkin juga dengan angin. Ya. Kalau bahasa Belanda bilang onweer. Ya, sehingga biasa tidak berani keluar lagi. Nah, anak ini ketakutan. Ya. Karena tiba-tiba langit menjadi begitu seram. Dan dia kata, "Papa, aku takut." Nah, ketika dia melihat itu, papa mendengar anak bilang, "Papa, aku takut." Dia pegang itu anaknya, tidak hanya dipegang tapi digendong, dipeluk. Lalu papanya bilang, "Jangan takut. Jangan takut. Oh, wedi." Ya, jangan takut. Dan betul, ketika dipeluk sama papanya, anaknya merasa lebih safe, lebih aman. Dan tidak kayak awalnya ketika lagi jalan sendiri, ya gak terlalu jauh dari papanya, tapi dia nikmati di situ. Ketika masih matahari, masih enak, masih gak segelap itu, ya dia merasa aman. Lalu dia katakan, "Ayah, pelukanmu adalah tempatku berlindung dari badai kehidupan." Tidakkah kita juga sering masuk dalam keadaan takut? Di mana kita menjadi mungkin hilang harapan. Bahkan bisa sampai hilang iman. Goncang jadi iman kita. Namun firman Tuhan mengatakan jangan takut. Dan Tuhan mau juga mengingatkan kita bahwa tidak perlu takut kalau kita menjadi anak-anak Tuhan. Dia adalah Bapa kita yang mau memberi perlindungan kepada kita. Saudara, apa itu ketakutan? Di sini tidak adakah yang tidak pernah tahu mengalami ketakutan? Ada? Apa itu ketakutan? Kalau kita jujur ya kita semua sudah mengalami ketakutan. Ya. Ketakutan adalah reaksi emosional manusia terhadap ancaman. Ketika kami berjalan, kami di sini, ini persis seminggu kami di sini, 10 hari kami di sini. Nanti benar tanggal 4 September kami sudah kembali lagi. Ya, kami mendengar berita. Kalau punya tanah terus tidak dipakai, nanti diambil, disita. Bahkan kalau punya uang di bank terus tidak ada aktivitas, itu pun wah, ini ancaman apa meneh. Pikirku duitku telen yang bank supaya aman, malah begini. Nah kalau di rumah memang gak ada ancaman. Uangnya disimpan di rumah gak ada ancaman. Wah, lebih bahaya lagi. Sehingga otomatis ada itu
muncul. Kita kadang-kadang nggak undang, tapi ada, ya toh? Bahkan bahaya-bahaya. Kalau di Eropa, di Belanda, itu sepeda motor seperti di Indonesia nggak ada seperti itu. Bahkan kalau ada itu dia punya jalur sendiri, ya, sehingga nggak sama-sama dengan mobil semua yang ada gitu. Sehingga terus terang beberapa hari saya duduk di mobil, saya melihat ada sepeda motor, di depan ada anak kecil, di belakang ada anak kecil begini. Aku pikir, aduh hai, di tengah-tengah ratusan mobil. Wah, saya yang jadi ketakutan. Iki nek serempet salah atau mobil begini kena sepeda motor, aduh saya nggak bisa bayangkan. Saya sampai pikir, oh my goodness. Ya. Sehingga Bapak Ibu, yang namanya ketakutan itu ada terus sebenarnya, ya. Atau juga ketidakpastian, ya. Nanti yang jadi istri saya siapa ya? Yang jadi suami saya siapa ya? Itu sudah dapat pacar, aku kok belum ya? Bawalah kepada bapakmu, dia akan berikan yang terbaik. Saya jauh-jauh dari Suriname, ya, Tuhan kasih jodoh sampai jauh-jauh di Malang. Sekarang kami boleh melayani baik di Indonesia maupun di Suriname dan sekarang boleh di Belanda. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita, bagi Bapa kita. Amin. Oleh karena itu, jangan takut. Ini merupakan kata-kata motivasi tetapi juga merupakan deklarasi ilahi. Bukan hanya lip service. Kalau di Belanda itu saya kadang-kadang paling makan hati. Kalau ditanya, nanti terus gimana? Komt goed. Istilahnya, it will be okay. Tetapi itu hanya lip service. Supaya kue gak usah ngomong, wes toh. Padahal mungkin gak dibuat apa-apa. Gak dianggap serius. Kalau Tuhan mengatakan dalam firman ini, jangan takut, itu suatu deklarasi ilahi. Berarti dia yang akan menolong kita. Bahkan ini janji kekal. Nanti kita akan lihat di dalam konteks ini Tuhan bicara kepada siapa, ya. Dan sekaligus merupakan satu panggilan iman. Nah, why? Ya, ketakutan dapat muncul dari berbagai situasi. Itu bisa kondisi, ya, dalam situasi kondisi yang nyata maupun yang belum terjadi, tetapi dalam pikiran kita wes ono mau ujian. Aduh, nanti gimana ya ujiannya? Soalnya pedes-pedes atau enggak ya? Ya, aku nanti bisa enggak ya? Why tidur, pasrah sudah belajar, tapi ini mikir. Muncullah ketakutan. Ya. Bisa juga fisik. Ya, akhir-akhir ini kami memang melihat ya hal-hal yang terjadi yang membuat takut karena fisik sudah sampai ke fisik. Ya. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Di Belanda lebih ngeri lagi. Maupun psikis. Yang tidak kelihatan dengan mata tetapi ada di dalam psiho, dalam jiwa kita. Ya. Nah, dari mana asal usul ketakutan? Ya. Kejadian 3 ayat 10. Kita ingat semua kejadian 3 toh? Ketika manusia pertama tidak taat lagi, tidak taat kepada perintah Tuhan. Akhirnya mereka melakukan sesuatu yang Tuhan larang. Dan ketika dilakukan maka mereka sadar kami telanjang. Mereka ambil daun menutup ketelanjangan mereka. Tetapi lebih parah ya, ada rasa takut lahir di dalam diri manusia akibat dosa. Ya saya, kalau kita juga berdosa, itu mesti di sini duk. Aduh, enak saya ngerti ini apa? Ya, itu memang akibat dari dosa menjadi takut sebagaimana Adam dan Hawa. Tapi kita melihat
Tuhan datang dan Tuhan bicara dan Tuhan menggantikan itu daun-daun dengan kulit binatang. Berarti di situ pun ada darah yang mengalir dan ada pengampunan untuk mereka. Ketakutan itu muncul karena terputusnya relasi dengan Allah. Itu juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Sudah datang setiap minggu ke gereja, ya mungkin juga aktivitas gereja setia, tetapi rasa takut itu terus ada. Padahal firman Tuhan mengatakan jangan takut. Itu bisa kalau hubungan kita dengan Tuhan bukan yang semestinya, tapi mungkin lagi begini-begini, atau mungkin sudah mungkin jatuh cinta dengan hal-hal yang di dunia ini. Indonesia sekarang begitu modern. Ketika saya datang tahun 1986, ya nggak bisa di compare, nggak bisa dibanding. Maju, tetapi tendens untuk lebih cenderung mengasihi dunia ini, roh di dunia ini daripada mengasihi Tuhan, itu juga lebih besar. Tapi puji Tuhan, hati saya terhibur sekali melihat orang-orang di Indonesia masih mempunyai haus dan kelaparan akan Tuhan dan firman Tuhan. Halo, saya harap nanti kalau kami pulang, gereja ini bisa adopsi kami, doakan kami supaya Tuhan memberi manusia-manusia di Belanda sana yang juga mempunyai hati yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Supaya mereka berani untuk keluar dari rumah mereka dan datang ke gereja dan bersekutu dengan Tuhan dan kenal dengan Tuhan. Kami bersyukur di dalam waktu yang sangat singkat, 3-4 tahun ini, sudah ada di dua tempat di mana kami sudah mulai gereja, dalam arti sudah mulai orang bertobat, ya, dan ya Tuhan memberi orang Jawa Suriname kembali. Kami boleh melayani, sekarang kami sedang juga dengan katekisasi, supaya dalam waktu dekat selesai katekisasi mereka bisa dibaptis dan mereka juga bisa dipakai memberi keberanian untuk menjadi saksi bagi keluarga mereka yang belum kenal Tuhan. Tapi masih banyak sekali, itu hanya kelompok orang Jawa Suriname, tapi orang Belanda sendiri itu sudah tidak ada haus lapar akan firman Tuhan. Sehingga Tuhan bisa memakai Bapak Ibu di sini menjadi alat mendoakan. Nah, memang ada beberapa teman-teman di Jakarta yang 2 kali sebulan aku mikir mempunyai kayak Zoom, Bedstone dengan beberapa hamba Tuhan di Belanda. Supaya ada satu gerakan kembali di mana orang bisa kenal sama Tuhan. Nah, John Calvin mengatakan ketakutan ini lahir bukan dari keagungan Tuhan, melainkan dari rusaknya hubungan manusia dengan Tuhan Allah. Sehingga ketakutan itu bukan datangnya dari Tuhan. Nah, kita mesti pegang ini supaya kita tahu bahwa awal ketika Tuhan menciptakan langit, bumi dan segala isinya manusia inklusif, tidak ada yang namanya takut. Tapi indahnya luar biasa Tuhan kita, Dia tahu itu ada dan Dia mengatakan setiap kali, jangan takut, aku yang akan menolong engkau. Nah, ada beberapa jenis-jenis situasi penyebab ketakutan. Khusus di dalam kasus dan situasi orang Israel di sini, ya, mereka itu ada di dalam situasi pembuangan. Namanya sudah pembuangan, sehingga mereka bukan bebas, mereka harus kerja seperti budak. Ya, mereka di bawah kuasa Babel. Mereka terjajah kayak dulu Indonesia juga dijajah oleh Belanda. Mereka tidak mempunyai tanah air, mereka merasa ditinggalkan. Ya, mereka tidak punya kekuatan untuk melawan. Kalau kita baca di dalam kitab Yesaya, memang ada banyak teguran untuk bangsa Israel, karena bangsa Israel mereka tahu bahwa mereka bangsa Tuhan, anak ya grup yang
dikasihi Tuhan, tetapi mereka masih tetap kadang-kadang melakukan apa yang mereka sendiri mau. Mereka tidak taat. Mereka tidak hanya mau beribadah kepada Tuhan, tapi mereka mencari jalan sendiri. Ya. Kendati pun seperti itu, Tuhan mereka, Allah Yahweh ini, tetap memperhatikan mereka dan menolong mereka. Tuhan tahu mereka tidak bisa melawan terhadap orang Babel. Ya. Mereka merasa ditinggalkan. Ya. Dan hal-hal ini menjadi sebab di mana bangsa Israel menjadi begitu takut. Namun Tuhan mengatakan, janganlah takut. Nah, ada beberapa jenis yang bisa membuat terhadap rasa takut. Ancaman fisik, tadi saya sudah singgung ya. Ada ketakutan terhadap ancaman fisik. Sehingga kalau merasa aku nggak aman, kan fisik saya bisa disakiti atau saya dirugikan, itu muncul ya rasa takut. Ketakutan terhadap kegagalan. Bagaimana kalau saya tidak lulus? Bagaimana kalau job saya, pekerjaan saya tidak sesuai yang diinginkan oleh majikan? Sehingga rasa bisa gagal itu juga bisa membuat takut. Atau kalau ada ujian seperti tadi saya katakan. Bahkan ketakutan terhadap kehilangan. Kehilangan kekasih, kehilangan harta, kehilangan job. Ya. Itu semua bisa menjadi penyebab menjadi takut. Ya. Bahkan ketakutan terhadap masa depan. Nanti saya sudah lulus, saya sudah sarjana, masa depanku kayak apa ya? Bahkan mungkin untuk yang sudah lanjut usia, ini nanti bagaimana seterusnya dengan situasi negeri kita ini, bagaimana masa depan kita nanti. Ya. Tapi ini semua di dunia sama. Yang penting kita harus tahu bahwa sumber kehidupan ada di dalam Tuhan Yesus. Dan kita harus ada terus di dalam pokok anggur. Yang Tuhan katakan, akulah pokok anggur. Kitalah adalah ranting-rantingnya. Ya. Bahasa Inggris bilang, we have to abide in Him. Kita harus tinggal di dalam Dia. Dia saja, Dia huruf besar. Ya. Apapun yang terjadi, pegang terus Dia. Masa depan kita pun Dia jamin. Memang Dia gak pernah jamin kalau kamu ikut saya, kamu percaya saya, terus semua everything smooth, okay. Kamu selalu sehat, tidak ada masalah, tidak ada rasa takut. No. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan justru ada yang pahit, ada yang berat, ada yang sulit. Kita akan buat apa? Jadi takut? Cari pertolongan di luar Tuhan? Atau kita mau terus tinggal di dalam Tuhan? Mendekat kepada Tuhan? Percaya? Mengklaim janji-janji yang Dia berikan. Bahwa Tuhan engkau sanggup, bagi manusia mustahil. Tetapi bagi engkau tidak ada yang mustahil. Kita melayani, kita percaya Allah yang hidup Bapak Ibu. Dan saya mau katakan dengan segala kemajuan teknologi and so on. Sekarang segala sesuatu tinggal ya. Elektronik pejetnya ini pejet ngono. Wah, kayaknya untuk makin bergantung kepada Tuhan itu makin kecil. Sekarang di dalam tangan kita bisa ke seluruh dunia. Buka YouTube bisa di India, bisa di Amerika, bisa di Eropa, ya toh? Dengan satu HP di tangan, gak usah kemana-mana. Tapi itu justru bahaya.
Oleh karena itu masa depan kita pun kita harus serahkan kepada Tuhan. Tuntunlah Tuhan supaya masa depanku itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan apa yang saya iming-iming, apa yang dunia berikan kepada saya. Karena kalau kita buat itu, kita akan ketakutan. Nanti kita ke restoran gak ada mbak-mbak lagi, semua robot. Ya kan? Kayak apa nanti? Oleh karena itu, teruslah bergantung kepada Tuhan, mandang kepada Tuhan. Ketakutan terhadap kematian. Ada yang takut mati di sini? Ingat, kalau sudah jadi anak Tuhan sungguh-sungguh gak boleh takut mati. Kalau Tuhan panggil, jangan mati, berarti Tuhan mau supaya Anda ketemu dengan Tuhan di surga. Kalau masih ada yang takut mati, itu berarti harus dilayani ya. Gak boleh. Karena Tuhan Yesus sudah mati untuk kita dan dia tidak tinggal mati tapi dia kalahkan maut, dia hidup. Dia bangkit. Begitulah juga kita. Sebenarnya kita kalau sudah jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, kita nggak bisa mati lagi. Tubuh. Tetapi kita nggak bisa mati. Tapi kalau masih ada ketakutan karena wah ini aku mati kepiye ya. Itu masih ada ketakutan di situ, berarti perlu dilayani. Karena justru kalau Tuhan sudah izinkan seperti itu, berarti dia katakan, "Kom, ayo ketemu dengan saya." Nah, Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya. Kesepian, rasa ditinggalkan, kadang kita merasa tidak cukup. Ya, kelemahan diri sendiri kita sadar bahwa kita tidak cukup kuat, tetapi pada Tuhan ada solusinya. Oleh karena itu kita melihat solusi Tuhan dari dulu sudah menyatakan kuasa kemahakuasaannya. Kalau kita lihat ini zaman bangsa Israel keluar dari penjajahan di Egypt, di Mesir. Ketika akhirnya setelah 10 tulah mereka dilepas, ya ampun di depan Laut Teberau. Mereka gak bisa renang, gak ada kapal. Gak ada kapal mabor, gak ada kapal boat. Tetapi Tuhan Maha Kuasa. Dia bisa belah dan mereka bisa maju. Bahkan di belakang kita lihat ada tentara-tentara. Tapi Tuhan katakan jangan takut, Tuhan berbuat. Bapak Ibu tahu nggak berapa ratus kali atau berapa kali ungkapan ini jangan takut ada dalam Alkitab? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? 50? 30? 365 kali. Don't be afraid. Wis nit bang, jangan takut, ojo wedi. 365 kali. Artinya setiap hari Tuhan sudah tahu bahwa mesti anak-anakku enek sing wedi, enek sing takut, enek sing ragu, enek sing cemas. Tapi firman Tuhan sudah mengatakan, ojo wedi, jangan takut, aku menolong engkau. Luar biasa kan? Bangsa Israel yang ditolong ratusan tahun yang lalu. Apakah Tuhan sanggup untuk menolong kita juga dalam keadaan krisis atau kesulitan atau ketakutan kita? Amin. Dia sanggup. Ya. Sehingga di tengah-tengah kondisi ya takut, pegang janji Tuhan. Seperti ditulis dalam ayat 10, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Iku loh, ojo bimbang, ojo ragu. Yakin. Dan ini selalu menolong saya untuk bisa maju terus. Itu mengingat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Itu jaminan bahwa apa yang dihadapi Tuhan Yesus, penderitaan, kematiannya, kebangkitannya, toh dia bisa kalahkan maut, dia bisa kalahkan dosa, kita pun bisa melakukan hal itu.
Saya kenal Tuhan Yesus, saya masih sangat kecil, kayak anak-anak di sini. Umur 6 tahun saya sudah terima Tuhan Yesus. Ketika saya umur 10, saya sudah terpanggil oleh Tuhan menjadi hambanya. Dan saya bersyukur bahwa sampai saat ini saya masih bisa diberi kesempatan sama Tuhan menjadi saksinya di mana saja kepada siapa saja. Bapak, Ibu, Saudara juga bisa. Gak selalu harus menjadi hamba Tuhan. Tetapi Bapak Ibu di keluarga bisa menjadi saksi Tuhan. Dengan terus bergantung kepada Tuhan. Percaya setia kepada Tuhan. Berpegang kepada janjinya. Ya, itu akan bisa menjadi suatu batu loncatan. Satu bridge, satu jembatan. Orang bisa bertanya-tanya. Siapa toh yang kamu percaya? Siapa dia? Nah, di tengah-tengah kondisi takut, berserulah pada Tuhan penebusmu. Di sini juga dikatakan ya, akulah yang menolong engkau, demikian firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Israel. Ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Oh, it feels so good kalau tahu Tuhan menyertai engkau. Walaupun sendiri secara fisik, tapi kalau tahu Tuhan beserta engkau, Tuhan beserta aku, tidak perlu takut. Dia yang menolong terus. Nah, di tengah kondisi takut, berseru pada Tuhan penebusmu, bahkan ada 3 sikap berseru pada penebus. Yang nomor 1, panggillah namanya. Siapa harus kita panggil? Siapa namanya? Siapa Tuhan kita? Siapa nama Tuhan kita? Siapa? Tuhan Yesus. Kalau di Belanda itu nama Yesus pun jarang kedengaran. Kalau masuk toko, ada, what do you call that? Boneka-boneka kecil, patung-patung kecil, atau souvenir-souvenir kecil. Dari kecil sampai besar. Bentuk Buddha. Bahkan di tempat orang Kristen pun ada. Di sini pagi ini kita diingatkan kembali. Nama Yesus, nama yang memberi keselamatan. Nama Yesus, nama yang beri kemenangan. Amin. Nama Yesus yang memberi kita pertolongan, bahkan penebusan. Tidak ada nama yang lain, nama Yesus Kristus. Ya, pegang itu terus. Panggil nama Yesus. Bahkan berserah padanya. Aku wes dongo di dalam doa minta. Tetapi begitu amin, begini lagi. Jadi takut lagi, jadi bingung lagi. Berserah. Tuhan, ini tak pasrah kepada engkau. Seperti Bapak Ibu masuk dalam gereja tadi, apa kursinya dicek dulu. Ini apa enggak kursinya ya? Aku tipe. Ano? Tadi waktu Bapak Ibu masuk, dicek enggak kursinya? Dilihat dulu enggak? Enggak kan? Pasrah atau pup gitu kan? Demikian juga lah di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan mau supaya kita percaya bahwa Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Hanya kadang-kadang kita masih mikir A, B, C, masih bertanya ini, masih ragu. Mari kita hidup berserah kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia yang dahulu sudah melakukan banyak hal. Ya, hari ini Dia masih bisa dan besok Dia juga bisa. Dia tidak berubah. Berserah padanya. Dan yang ketiga, bertindak dengan iman kepadanya. Tidak selalu gampang ya. Apalagi kalau kita sudah comfortable, sudah aman, sudah nyaman, sudah ada. Tuhan katakan, oke, sekarang tinggalkan, pergi ke sana. Mungkin siapa tahu ya setelah ini ada yang nanti datang ke Pak Hendrawan. Pak, aku kok kayaknya kepengen pelayanan atau aku rasa dipanggil pelayanan ke luar negeri, menawa ke Suriname.
ya. Tapi neng kene wes enak, Indonesia enak, ya. Tapi kalau bertindak dengan iman berarti nggak ada question mark, nggak ada bertanya-tanya. Tapi mau pergi dengan iman karena Tuhan yang menyuruh. Amin. Bertindak dengan iman. Nah, apa yang kita lihat di situ? Ada satu gambar sebagai penutup bahwa kadang kita sudah masuk dalam fase ini, kita sudah memahami firman Tuhan ini, kita sudah mau melakukan ini, tetapi masih ada terus yang ganggu, sehingga yang membuat kondisi takut itu sering masih ada, sehingga kadang kita bisa menjadi labil. Itu burung apa yang besar? Itu burung Raja Wali. Ada lagu bahasa Indonesia ya, ku kan terbang tinggi sebagai Raja Wali. Ya tak? Memang Tuhan mau sebenarnya Bapak Ibu Saudara bahwa kita anak-anak Tuhan harus terbang tinggi sebagai Raja Wali. Enggak jadi kayak pitik di bawah gitu hanya krek di tanah, bukan. Nah, yang burung-burung hitam-hitam kecil-kecil itu adalah burung gagak. Walaupun dalam firman Tuhan memang ada ditulis, ya translation itu pakai bahwa mereka itulah yang bawa roti untuk Nabi Elia. Tetapi di Belanda khususnya yang burung gagak ini burung yang kurang ajar. Paling berani, paling nakal. Ya, kalau kita lempar roti untuk burung yang lain, ya burung-burung ini yang datang dan mencuri. Nah, di dalam natur realita, burung gagak ini juga memang yang paling berani dengan burung Raja Wali. Sehingga suka ganggu, ya. Rame-rame datang ganggu. Tapi burung Raja Wali dia tidak terlalu peduli dan dia tidak terlalu pusing dengan mereka. Dia biarkan aja, dia fokus. Dia mau kemana dia fokus. Fokus terus. Ya, ada sampai yang ini bulu-bulunya diambil-ambil begitu, tapi dia tidak marah, dia tidak lawan, dia naik sampai sekitar 81 kilometer. Nah, sudah cukup tinggi, tiba-tiba ini burung gagak pada kejatuhan. Nah, kita sebagai orang Kristen, ya kita tahu sebenarnya di balik segala rasa takut itu ada lawan kita, musuh kita. Dan kadang-kadang ya bisa sekitar kita, orang-orang teman-teman kita, keluarga kita, bahkan mungkin sesama jemaat kita, ya, bisa menjadi faktor, bisa menjadi membuat kita masuk dalam fase labil, gak harmonis, gak damai, sehingga ada rasa was-was, ada rasa takut. Fokus kepada Tuhan Yesus, ya. Naik terus tinggi dengan Tuhan. Nanti yang ganggu-ganggu itu pada jatuh sendiri. Kalau bahasa Belanda bilang negeren, dicuekin. Peskono arep monokono. Saya punya maksud, saya punya tujuan. Tujuan Tuhan saya untuk saya menjadi saksinya supaya banyak orang datang kepadanya. Dan supaya saya menjadi anak Tuhan, menjadi alat Tuhan, menjadi saksinya dan tidak hidup. Bapak Ibu, saya tidak tahu ada apa dalam kehidupan Bapak Ibu yang mungkin bisa membuat dan memberi rasa takut, tidak memiliki satu kepastian. Sebagaimana firman Tuhan, pegang dan percaya kepada kata-kata Tuhan ini. Jangan takut sebab aku menolong engkau. Sebagaimana Papa tadi meluk anaknya yang begitu ketakutan. Tapi begitu dia peluk, demikian juga Bapa kita di surga ingin memeluk kita. Apapun keadaan, apapun situasi. Kesehatan, relasi, ekonomi, apa saja. Tuhan mengatakan, gak usah takut. Bawalah kepada Tuhan. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan selesaikan bagi engkau. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi suatu berkat,
supaya kita bisa terus maju dengan Tuhan dan terus berpegang kepada firman-Nya dan penuhi terus dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, terima kasih untuk janji-Mu ini. Bahwa kami tidak perlu takut, apapun keadaan, apapun situasi kami, Engkau mau menolong kami. Hamba pagi ini mendoakan setiap jemaat-Mu yang sudah menerima firman Tuhan. Tuhan tahu setiap hati kami. Kalau ada Tuhan yang memang dalam satu kondisi cemas, kondisi takut, Tuhan jangan sampai itu dibawa pulang. Tapi supaya boleh ditinggal di kaki-Mu di sini. Dan mereka boleh pulang dengan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Keyakinan bahwa Allah menyertai dan Allah beserta dan Allah menolong. Terima kasih Tuhan, hamba berhenti berbicara. Tapi biarlah Roh Kudus sendiri akan terus menginsyafkan firman ini kepada anak-anak-Mu. Berkati jemaat ini, berkati anak-anak-Mu semua di sini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Tuhan berkati. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk persembahan yang dijalankan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mempersembahkan Tuhan sebagian apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Sebagian berkat-Mu kepada kehidupan kami Tuhan. Kiranya Tuhan, persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu, dapat dipergunakan untuk memuliakan nama-Mu serta memberkati sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Dengan menjalankan persembahan kita menyanyikan Besarlah Nama Tuhan.
Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami ingin bersama-sama untuk berdoa agar setiap jemaat di GEIA Jemur Sari Tuhan boleh bertumbuh secara rohani, semakin giat, semakin aktif dalam mengikuti ibadah-ibadah yang ada Tuhan. Baik kaum pria, kaum wanita, BRBK, sekolah minggu, dan lainnya. Kiranya Tuhan Kau menanamkan kerinduan dalam hati kami untuk terus bertumbuh dalam iman Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk pemeliharaan-Mu Tuhan, untuk jemaat baik yang berada di GEIA Jemur Sari maupun yang berada di kelima pos PI. Kiranya Tuhan kasih setia-Mu boleh menyertai kami semua Tuhan, dan jadikan kami semua untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Kami juga menyerahkan Tuhan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Berikan hikmat kepada pemimpin kami beserta dengan jajarannya untuk mengelola pemerintahan, sehingga boleh menjaga kestabilan politik, ekonomi, sosial, semua dapat terjaga sehingga dapat membawa bangsa dan negara ini untuk menjadi lebih sejahtera Tuhan. Semua doa ini Tuhan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami atas kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kerajaan surga. Amin. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali.